Khotbah Paus Urbanus II menyebar dengan cepat. Paus memerintahkan beberapa pendeta untuk menyebarluaskan seruan itu kepada para bangsawan dan masyarakat. Pesan itu tersebar dengan sangat cepat, mungkin lebih cepat daripada yang dibayangkan oleh Paus sendiri. Beberapa pendeta menyebarkan gagasan itu dengan sangat antusias dan agresif. Masyarakat pun menyambutnya dengan penuh semangat dan seolah tak sabar untuk berangkat ke Tanah Suci. Di antara pendeta yang mengkhususkan diri mempromosikan ide perang salib adalah Peter si Pertapa atau Peter the Hermit. Ia berkeliling Perancis untuk mengajak masyarakat berangkat ke Tanah Suci. Peter adalah pendeta paling populer dan paling berhasil menghimpun massa dalam perang salib pertama ini. Hal ini dikarenakan masyarakat memandangnya sebagai orang suci atau santo. Ribuan orang terhimpun dan menyambut seruan Peter. Mereka membawa salib dan mengangkat sumpah untuk berangkat ke Yerusalem. Apa yang dapat dijual segera dijual oleh orang-orang yang ingin berangkat, demi menghimpun dana untuk perang salib. Hal itu menyebabkan harga-harga barang menjadi murah. Tidak hanya di Perancis, Peter juga pergi dan menghimpun massa di wilayah Jerman. Himpunan massa yang besar ini, mayoritasnya adalah rakyat miskin, dan sangat tidak disiplin. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikendalikan. Kekacauan dan penyimpangan dari rencana perang salib mulai terjadi saat menyerukan perang salib dan melewati kota-kota yang banyak memiliki orang Yahudi kaya di wilayah Perancis dan Jerman. Beberapa pendeta dan tokoh yang lebih fanatik dari Peter, seperti Volkmar, Gottschalk, dan terutama Count Emicho, menyerukan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Mereka hendak ke Tanah Suci untuk menumpahkan darah orang-orang yang telah merampas kota tempat Kristus dimakamkan. Maka mengapa tidak terlebih dahulu menumpahkan darah orang-orang Yahudi, bangsa yang mereka anggap telah menyalib Kristus hampir 11 abad sebelumnya? Itulah yang terlintas dalam pikiran mereka. Orang Yahudi di Prancis dan Jerman pada waktu itu banyak yang hidup kaya raya, dan pantas dihukum. Masyarakat yang menyertai rombongan yang sangat besar itu tidak perlu diperintah dua kali untuk menyerang dan menjara orang-orang Yahudi. Maka terjadilah pembantaian besar-besaran atas komunitas Yahudi Jerman di kota Verdun, Treves, Mainz, Speyer, dan beberapa kota lainnya. Mereka mendobrak pintu, memaksa masuk, dan membunuh orang-orang Yahudi dan menjara hartanya. Meskipun orang Yahudi sudah mendapat perlindungan terhadap uskup setempat, jumlah orang-orang Yahudi yang tewas akibat peristiwa ini dikabarkan mencapai 10.000 orang. Baru berjalan beberapa bulan sejak Paus Urbanus II menyerukan perang salib, dan orang-orang belum lagi keluar dari Perancis dan Jerman, sudah terjadi peristiwa berdarah dan berbeda dari tujuan awal perang salib. Paus sebetulnya menghendaki agar orang-orang yang berangkat adalah orang-orang yang kuat dan tentara yang siap untuk berperang. Tetapi kenyataannya, orang-orang yang memutuskan untuk pergi bukan hanya yang memiliki kemampuan seperti ini, tapi hanya rakyat biasa, termasuk perempuan dan anak-anak. Antusiasme dan semangat mereka untuk pergi begitu tinggi dan tak dapat dihalang-halangi. Pada awal bulan Maret tahun 1096, rombongan pertama perang salib berangkat menuju Konstantinopel, dan berencana untuk seterusnya pergi ke Yerusalem. Ada juga bangsawan yang ikut memimpin dalam rombongan ini, antara lain Walter Sans Avoyr, atau kadang disebut juga Walter of Penille. Namun pemimpin umum dari rombongan pertama ini adalah Peter si Pertapa. Pesertanya sebagian besar adalah petani-petani buta huruf yang mungkin tidak pernah membayangkan seperti apa dan di mana letak Yerusalem. Pasukan salib yang pertama ini berangkat melalui Hungaria dan Bulgaria. Waktu itu merupakan negeri bawahan Bizantium. Walter dan pasukannya berjalan di depan, sementara Peter dan rombongannya yang lebih besar berjalan di belakang. Saat melalui Hungaria dan memasuki wilayah Bizantium, lagi-lagi terjadi insiden dan konflik dengan penduduk setempat. Pasukan Walter mencapai perbatasan Hungaria pada awal bulan Mei. Setelah mendapat izin dari penguasa Hungaria, mereka meneruskan perjalanan melintasi negeri itu tanpa ada gangguan. Pada akhir bulan itu, mereka telah mencapai Semlin dan melanjutkannya menuju Belgrade. Kemudian saat menyeberang ke Belgrade,
Ada 16 orang anggota pasukan Walter yang tidak menyeberangi sungai dan justru berusaha merampok di pasar di Semlin. Orang-orang Hungaria menangkap mereka, melucuti senjata dan pakaian mereka, dan mengirim mereka dalam keadaan telanjang ke Belgrade. Sementara itu pakaian dan senjata orang-orang ini digantungkan di tembok-tembok kota Semlin sebagai tanda peringatan. Kejadian ini merupakan insiden pertama dan menciptakan ketegangan di antara rombongan pasukan salib dan penduduk Hungaria dan Bulgaria. Di Belgrade, Walter meminta makanan bagi pasukannya, tapi ketika itu tidak ada bahan makanan yang mencukupi untuk dibagi kepada pasukan yang muncul tiba-tiba ini. Walter dan pasukannya yang langsung melakukan penjarahan di sekitar Belgrade, dan melanjutkan perjalanan ke kota Niš serta diterima dengan baik oleh gubernur Bulgaria. Selanjutnya pasukan Walter melanjutkan perjalanan dengan dikawal pasukan Bizantium. Mereka tiba di Konstantinopel pada pertengahan Juli tahun 1096. Sementara itu, rombongan Peter the Hermit yang jumlahnya lebih besar dan lebih tidak disiplin melintasi Hungaria. Jumlah rombongannya mencapai puluhan ribu orang. Rombongan yang sebagian besarnya berjalan kaki ini melewati wilayah Hungaria dengan aman hingga mereka mencapai kota Semlin pada tanggal 20 Juni. Saat di sekitar Hungaria ini, mereka mendengar desas-desus tentang apa yang terjadi pada anggota pasukan Walter. Kecurigaan dan ketegangan ini akhirnya pecah menjadi kerusuhan dan pertempuran. Peter sendiri tak mampu mencegah terjadinya pertempuran ini. 4.000 orang Hungaria tewas terbunuh dalam kerusuhan itu dan banyak perbekalan yang berhasil dikuasai oleh pasukan Peter. Dan kemudian melanjutkan perjalanannya mencapai Belgrade. Di Belgrade kembali terjadi kekacauan. Pasukan yang bertugas di Belgrade berusaha membatasi pasukan yang menyeberangi sungai ke Belgrade untuk melewati satu jalur saja. Hal ini menyebabkan konflik. Pasukan Peter menyerang tentara Belgrade. Mereka menyerbu masuk ke dalam kota, melakukan perampasan dan membakar kota itu. Setelah itu mereka meninggalkan kota Belgrade dan berjalan hingga tiba di kota Niš pada awal bulan Juli. Rombongan Peter ini tiba di Konstantinopel pada awal Agustus tahun 1096. Kaisar Bizantium pada waktu itu, Alexius, tidak yakin kekuatan pasukan Peter dan Walter akan dapat menghadapi pasukan Turki Seljuk di Asia Minor. Maka ia menyarankan mereka untuk menunggu rombongan bangsawan dengan pasukan-pasukan handalnya, yang akan berangkat pada bulan Agustus itu dari Perancis. Tapi anggota pasukan ini terlalu sulit diatur dan dikendalikan. Banyak di antara mereka yang melakukan pencurian di kastil-kastil atau villa-villa di sekitar Konstantinopel. Bahkan ada yang mencuri bagian atap gereja. Hal ini menyebabkan Alexius terpaksa memindahkan mereka. Mereka pun diberangkatkan menyeberang Selat Bosforus menuju ke sisi Asia dari Kekaisaran Bizantium. Di seberang Bosforus, dalam perjalanan ke kota Nomedia, penjarahan masih saja sering dilakukan oleh anggota rombongan ini. Bukan hanya itu, sesampainya di Nomedia, rombongan Jerman serta Italia bertengkar dengan rombongan Perancis. Rombongan Jerman dan Italia kemudian memisahkan diri dan rombongan Perancis dan memilih pimpinan mereka sendiri, seorang bangsawan Italia bernama Rainald. Setelah itu, mereka semua meneruskan perjalanan hingga ke kota Cibotos atau Civetot. Peter telah diingatkan oleh Kaisar Alexius agar menahan pasukannya di Cibotos hingga pasukan yang lebih besar tiba dari Perancis. Ia juga sudah diingatkan mengenai kekuatan pasukan Turki Saljuk di wilayah Asia Minor. Peter menerima saran ini, tetapi anggota pasukannya rupanya tidak mau mendengarnya. Pasukan Jerman dan Italia di bawah kepemimpinan Rainald dan pasukan Perancis di bawah pimpinan Godfrey Burel berlomba-lomba menyerang dan menjarah desa-desa di wilayah yang berdekatan. Walaupun yang mereka serang merupakan wilayah kekuasaan Turki Saljuk, tetapi desa-desa yang mereka serang kebanyakan dihuni oleh masyarakat Kristen Ortodoks. Makin lama mereka semakin berani menyerang jauh ke jantung pertahanan Turki Saljuk. Pada bulan September, beberapa ribu orang Perancis melakukan penyerangan di sekitar kota Nikaya, ibu kota Kesultanan Rum.
Kesultanan Turki Saljuk di Asia Minor yang ketika itu dipimpin oleh Kilij Arslan bin Sulaiman. Mereka melakukan perampasan di desa-desa sekitar dan menyiksa serta membunuh penduduk Kristen yang ada di desa-desa itu secara kejam. Bahkan, mereka dikatakan membakar hidup-hidup bayi dan anak-anak. Pasukan Turki dikirim keluar dari gerbang kota untuk menghadapi pasukan salib ini, tetapi mereka berhasil dikalahkan. Pasukan Perancis ini kemudian kembali ke Cibotos dengan membawa rampasan perang yang banyak. Pada akhir September, tidak mau kalah dengan apa yang telah dilakukan pasukan Perancis, pasukan Jerman dan Italia berangkat dengan ribuan pasukan. Mereka bergerak lebih jauh dari Nikaya. Mereka juga melakukan penjarahan di sepanjang perjalanan, tetapi bersikap lebih baik terhadap penduduk yang beragama Kristen. Akhirnya mereka tiba di sebuah kastil bernama Serigordon dan berhasil menguasainya. Mereka hendak menjadikan kastil itu sebagai markas pertahanan mereka untuk menyerang daerah sekitar. Di lain pihak, Kilij Arslan dan pasukannya sudah lebih siap, mereka lebih mengenal daerah itu dan jauh lebih berpengalaman dibandingkan lawan mereka. Pasukan Turki Saljuk segera mengepung Serigordon. Pasukan salib di dalam benteng Sengordon tidak tahu bahwa sumber air untuk benteng tersebut terletak di luar benteng. Pasukan Turki menyekat dan menghentikan sumber air menuju kastil, sehingga mereka kehabisan air dan lama-kelamaan menderita kehausan. Saking kehausannya, mereka terpaksa memotong urat nadi hewan kendaraan mereka untuk diminum darahnya, dan juga terpaksa meminum air kencing mereka sendiri. Mereka tak mampu bertahan lebih lama. Rainal dan kawan-kawan akhirnya menyerah. Ia dan beberapa orang lainnya yang bersedia meninggalkan agama Kristen dan masuk Islam dijadikan sebagai tawanan dan dikirim ke Aleppo di Syria dan kemudian dikirim ke Khurasan di Asia Tengah. Sementara sisanya yang tetap bertahan pada agamanya dibunuh oleh pasukan Turki Saljuk. Setelah itu, Kilij Arslan mengirim 2 orang mata-mata Yunani ke Cibotos. Mereka menyebarkan isu bahwa pasukan Rainal berhasil meraih sukses dan berhasil mengambil alih Nikaya dari tangan Turki. Mereka mendapatkan banyak rampasan, tetapi tidak ingin membaginya pada saudara-saudara mereka di Cibotos. Hal ini menimbulkan kemarahan pasukan Perancis. Mereka segera berhimpun untuk berangkat ke Nikaya. Saat pasukan Perancis berbaris keluar dari Cibotos pada subuh hari tanggal 21 Oktober tahun 1096, Kilij Arslan dan pasukannya sudah menunggu dan bersembunyi di balik sebuah bukit yang menghadap ke gerbang Cibotos. Belum sampai 1 jam pasukan Perancis berjalan, Kilij Arslan memerintahkan serangan mendadak. Pasukan pemanah segera menghujani pasukan Perancis yang sedang berjalan ke arah mereka dengan ribuan anak panah. Banyak yang tewas seketika karena serangan itu. Pasukan yang masih bertahan merasa sangat terkejut dan mulai lari kocar-kacir. Tetapi pasukan Turki Saljuk bergerak cepat memutari pasukan salib dan menyerang mereka. Pertempuran itu berakhir dengan kekalahan yang sangat fatal di pihak pasukan salib. Sekitar 20.000 pasukan salib tewas dalam pertempuran itu. Banyak wanita dan anak-anak yang dijual sebagai budak oleh tentara Turki Saljuk. Sekitar 2 hingga 3.000 orang yang dapat bertahan segera diselamatkan oleh kapal Bizantium. Peter the Hermit yang ketika itu sedang berada di Konstantinopel tentu saja tidak mengalami apa-apa. Namun, ia merasa sangat sedih dan terpukul dengan apa yang terjadi pada pasukannya. Sementara itu, Kilij Arslan dan pasukannya berhasil meraih kemenangan gilang gemilang di Asia Minor. Hanya sedikit anggota pasukannya yang gugur dalam pertempuran. Namun, kemenangan kadang dapat mengecoh, dan di kemudian hari, Kilij Arslan akan merasa terkejut saat rombongan pasukan salib yang lebih kuat dan berbahaya berikutnya menyeberang dari Konstantinopel ke Asia Minor. Kondisi perang selanjutnya akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih.